Shalom anak-anak yang terkasih, kembali lagi kita mau bersama-sama beribadah dalam Sabtu Ceria. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama tenangkan hati kita. Kita mengambil saat teduh. Waktu teduh dimulai. Amin. Anak-anak yang terkasih, tahukah kita semua bahwa hidup kita di dunia bukan untuk kita saja, tetapi Kristus memanggil kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama hidup bagi Kristus melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan apapun yang kita lakukan ke depannya. Mari kita naikkan pujian, hidup bagi Kristus. Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri.
Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, engkau dan saya masih mengalami kemurahan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sungguh kadang-kadang kita gak sadar bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Kita melewati hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan, namun seringkali kita menyangkal itu semua. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Smart yang ada di rumah, mari hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan seperti pujian yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah menolong kehidupan kami untuk boleh percaya kepada Tuhan sehingga kami mampu melewati kehidupan kami dalam lindungan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah menolong kami untuk mau berubah dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami dan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan kita hari ini diambil dalam satu kitab, yaitu Maroma pasalnya ke-6, ayatnya yang ke-11. Mari saya akan bacakan firman Tuhan ini, silahkan boleh disimak Alkitabnya baik-baik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak sekalian, tema kita pagi hari ini berbicara tentang hidup bagi Kristus. Bagaimana sih hidup bagi Kristus? Nah, saya mau jelaskan terlebih dahulu tentang masa lalu kita di belakang sana. Nah, engkau dan saya dulunya adalah seorang hamba dosa. Nah, Tuhan kita adalah dosa itu sendiri. Nah, sebagai Tuhan, Ia sangat kejam dan berpotensi untuk mencelakakan kita. Bahkan rencananya selalu busuk dan membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Hidup dalam tekanan, hidup dalam menjalani kehidupan yang sangat berat sekali. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu menjadi Tuhan yang baru kita. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Tuhan yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Sebagai Tuhan Allah selalu memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Ia selalu menjalankan sesuatunya untuk kebaikan kita. Itu bedanya ketika kita menjadi hamba dosa dengan hamba Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara. Jadi ketika kita hidup bagi Tuhan, maka engkau dan saya menjalani kehidupan ini bukan untuk diri kita sendiri saja. Tetapi marilah kita bertolak bahwa saya hidup sudah diberkatikan oleh Tuhan. Saya hidup sudah diberkati oleh Tuhan. Maka apa yang harus saya lakukan? Nah, tadi firman Tuhan mengatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita mulai dari perkataan. Mungkin kita bingung. Mungkin kita mengalami sesuatu yang susah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ada 3 unsur yang perlu saya beritahu kepada kita semua, bahwa melalui hidup kita, Tuhan ingin beracara, menghadirkan kehadiran Allah bagi banyak orang. Engkau dan saya bukan lagi berorientasi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Dengan cara seperti apa? Jangan yang muluk-muluk, jangan yang mikirin jauh-jauh. Kita mulai dulu dari segala perkataan kita. Perkataan kita harus dapat menjadi perkataan yang menjadi dicontoh oleh orang lain, memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang. Kemudian tindakan kita, perbuatan kita, tentu perbuatan kasih, landasannya adalah kasih Allah yang telah Ia nyatakan kepada engkau dan saya. Bagaimana Allah mengasihi kita, maka demikian juga kita harus mengasihi orang. Engkau memberi tanpa harus meminta imbalan atau balasan dari orang lain. Engkau mengasihi orang lain tanpa harus berpikir meminta balasannya. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha membagikan sesuatu yang engkau punya bagi orang lain. Kita hidup dengan orang lain yang memang tidak semua orang punya atau berada. Nah, jadi engkau dan saya harus belajar memberi. Karena dengan memberi kita bisa menerapkan kasih Tuhan yang telah Ia ajarkan kepada kita. Terus apa juga yang harus kita lakukan? Anak-anak sekalian, jangan pernah berpangku tangan. Engkau juga harus berbuat, memperhatikan hidupmu supaya orang lain menilainya menjadi sebuah kehidupan yang layak ditiru, dicontoh oleh banyak orang. Jadi simpelnya adalah
hidup kita setelah kita percaya kepada Tuhan, maka akan diawasi oleh begitu banyak mata. Engkau dan saya akan menjadi pusat perhatian orang. Jadi hidupmu dan hidup saya akan menjadi pusat perhatian. Maka daripada itu, jangan sampai menjadi batu sandungan. Ingatlah dan awasilah selalu hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan inginkan kita hidup bagi Kristus. Maka jangan lupa bahwa hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Salam 3B, be smart, be kind, dan be happy. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui kasih Tuhan bagi kami. Sungguh karena Engkau kami boleh beralih dari hidup dari dosa, kemudian Tuhan angkat menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Maka daripada itu izinkan kami sebagai anak-anak-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami yang nyata dalam kehidupan lingkungan kami sehari-hari. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah, berkati mereka dalam segala keberadaan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.